Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jenazah tukang ojek warga Kabupaten Goa yang tewas di Papua Tengah tiba di rumah duka. Granat aktif ditemukan warga di sebuah rumah di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Tahun ajaran baru 2025, pemerintah Kabupaten Pangkep keluarkan edaran ajak ayah antar anak ke sekolah. Ya, apakah Anda sering mengkonsumsi beras premium kemasan di rumah? Nah, jika iya waspada karena Kementerian Pertanian menyatakan ada beberapa merek yang diduga dioplos. Sesuai namanya, premium. Tentu harapannya warga membeli beras premium adalah kualitas yang baik. Tapi belakangan masyarakat dihebohkan dengan temuan Kementerian Pertanian yang menyebut beras-beras premium kemasan di pasaran banyak yang dioplos. Saat ini ada 13 merek beras premium kemasan yang tengah diperiksa. Dan merek-merek ini adalah yang biasa kita jumpai. Dan yang terbaru, ternyata tidak hanya 13 merek beras premium kemasan saja, tapi ada 212 yang tengah dalam pemeriksaan polisi karena diduga oplosan. Temuan kita, makanya ya harus ini jadi momen yang kita tindak tegas supaya semua tertib. Kepolisian ada 212 merek perusahaan sekarang lagi dipanggil di Barreskrim. Di sisi lain, Perum Bulog akan melibatkan Satgas Pangan Polri dalam pengawasan beras SPHP maupun beras oplosan di pasaran. Tindakan tegas akan diberikan jika ditemukan adanya pelanggaran. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Saat ini merek-merek beras yang diduga dioplos sudah tidak terlihat di sejumlah pasar di Jakarta. Lalu, bagaimana cara membedakan beras premium kemasan dioplos atau tidak? Nah, ini salah satunya adalah beras yang dijual di salah satu pasar swalayan di kawasan DKI Jakarta. Nah, biasanya kalau beras oplosan itu, kalau dicium itu baunya tidak alami dan bisa nyegrak juga di hidung kita. Lalu yang kedua, biasanya beras oplosan itu warnanya itu berbeda-beda, ada yang putih, ada yang agak gelap, dan berbeda-beda pokoknya kalau dilihat secara kasat mata. Lalu yang ketiga, biasanya nasi dari beras oplosan itu bisa bertahan selama 3 hari maksimal dan tidak basi dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat selama 3 hari. Dan lalu yang keempat yaitu biasanya beras oplosan itu tidak dikerubungi sama kutu-kutuan yang berhinggap di sekitaran beras-beras oplosan tersebut. Aditya Eko Tomo dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Tahun ajaran baru 2025, pemerintah Kabupaten Pangkep mengeluarkan edaran yang mengajak para ayah untuk turut mengantar anak mereka ke sekolah pada hari pertama. Momen kebersamaan dengan sang ayah di hari pertama sekolah diharapkan dapat menjadi pengalaman yang sangat istimewa bagi anak. Gerbang pintu masuk Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hikmah Pangkep di Jalan Andi Mauraga, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, hari pertama masuk sekolah dipenuhi orang tua siswa. Puluhan orang tua, khususnya para ayah ini sengaja mendampingi buah hatinya saat masuk di hari pertama sekolah. Cium tangan sang ayah hingga pelukan kasih sayang mewarnai pelepasan siswa menuju kelas. Bahkan Bupati Pangkep juga ikut mengantar kedua anaknya saat hari pertama sekolah. Alhamdulillah hari pertama adalah hari yang sangat istimewa buat anak-anak yang baru masuk, apalagi diantar oleh kedua orang tuanya untuk memberikan motivasi dan semangat buat anak-anaknya, sehingga mereka bersemangat untuk datang bersekolah, apalagi hari pertama. Masya Allah, luar biasa. Saya melihat tadi bahwa benar ayah-ayah itu sangat semangat mengantar anaknya, sekalipun ibu-ibunya juga ikut karena satu program yang luar biasa bahwa ayah ini kan diharuskan untuk mengantar anaknya, itu saya lihat dilakukan oleh para ayah-ayah yang hebat.
Hari pertama sekolah menjadi momen indah bagi anak karena anak mendapat dukungan untuk menempuh pendidikan. Namun, meski diantar orang tua, ada juga anak yang menangis saat hendak masuk ke dalam sekolah. Selain itu juga, kegiatan ayah mengantar anak ini tertulis dalam surat edaran dari Kabupaten Pangkep. Nah, sebagai orang tua kita punya kesibukan masing-masing. Tapi bagi saya secara pribadi, ini hampir tiap hari saya lakukan. Jadi sebelum ada instruksi ini, saya sudah hampir tiap hari yang mengantar anak ke sekolah. Saya lihat hari ini ada pemandangan yang berbeda. Hampir ya rata-rata semua ayah yang mengantar anaknya ke sekolah. Tampak terlihat juga tadi Pak Bupati yang langsung mengantar anaknya juga ke sini. Melalui program Hari Pertama Sekolah Bersama Ayah, pemerintah Kabupaten Pangkep berharap dapat membangun keterlibatan orang tua, khususnya sosok ayah dalam dunia pendidikan anak sejak dini. Momen kecil ini diharapkan mampu memperkuat ikatan emosional anak dan keluarga sekaligus membentuk karakter anak di lingkungan sekolah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, kawasan wisata Malino di Kabupaten Goa dipadati pengunjung pada perhelatan Beautiful Malino 2025. Banyak wisatawan yang datang diharapkan dapat menjadi pemasukan kas daerah. Parade budaya berbagai jenis kostum ini terlihat mengular di kawasan wisata Malino, Kabupaten Goa pada Senin pagi. Di hari keempat Festival Malino 2025 ini, perhatian pengunjung dimanjakan dengan kultural karnaval yang ditampilkan oleh ratusan peserta dengan kostum memukau mulai dari pakaian adat 4 etnis di Sulawesi Selatan, kostum superhero, burung garuda, dan pakaian unik berbahan plastik dan kertas. Bahkan seorang peserta cilik mengenakan kostum pemadam kebakaran, sementara yang lainnya membawa ular hidup sebagai bagian dari atraksi. Dalam karnaval ini, seluruh peserta berjalan kaki sejauh 1 km sambil membawa atribut daerah dan ornamen khas, menampilkan kekayaan budaya dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Untuk persiapan kita, kebetulan saya dari perwakilan Dinas Pariwisata, tentunya kita menyiapkan dari segi kostum, dari segi latihan menari, demi untuk menampilkan yang terbaik di Beautiful Malino tahun 2025. Dan harapannya untuk Beautiful Malino tahun depan semoga masuk ke Ken. Festival ini menjadikan kawasan wisata Malino juga dipadati pengunjung. Bahkan hotel dan penginapan laris diserbu wisatawan. Tentu banyaknya pendatang yang ingin melihat festival ini menjadi tambahan ekonomi bagi warga dan pemerintah daerah. Sangat diminati oleh masyarakat. Kalau kita lihat jumlah pengunjungnya, pasti ini akan besar jumlah perputaran uangnya. Bisa mungkin sekitar Dalam 5 hari. Tahun ini kita ada karnaval budaya yang banyak sekali diminati oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi saya tidak berbicara dua, saya berbicara Sulawesi Selatan. Di sini kelihatan dari peserta yang menggunakan pakaian adat dari 4 etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Festival Malino 2025 tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi budaya, tapi juga mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Goa. Pemerintah setempat menargetkan event ini masuk dalam daftar karisma event Nusantara tahun depan dan terus menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan SCTV Daerah. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.